Halo guys, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran dengan background sawah. Tapi by the way, ini bukan sawah kakak juga, numpang aja. Daripada di rumah atau di kantor mulu kan bosen, mumet. Nah kalian juga bisa kayak gitu, belajarnya di mana aja boleh. Yang penting oke. Nah untuk minggu ini adalah materi yang ketiga. Jadi kalau misalkan belum nonton video yang pertama dan yang kedua, silahkan ditonton dulu karena materinya nyambung-nyambung kayak gitu. Ini materi yang kedua, iya. Ini yang ketiga, bener. Nah jadi kalau misalkan kalian belum makan dulu. Kalau nontonnya mau sambil makan atau sambil nyemil juga gak apa-apa. Yang penting jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya aja, oke? Jangan lupa juga di akhir ada resume ya, 2 paragraf. Simak terus videonya baik-baik. Semangat! Langsung aja yuk kita ke pembelajarannya. Tetapi sebelum itu mari kita lihat dulu ulasan-ulasan dari minggu sebelumnya. Selamat menyaksikan. Asik. Keuangan bendahara sangat dibutuhkan karena di sini juga bendahara selain menyimpan uang tapi kan mencatat segala pemasukan, pengeluaran, membeli barang semaunya gitu loh, tapi harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu, yaitu termasuk harus meminta izin kepada manajer seperti itu. Nah tugas manajer ini bertanggung jawab juga dalam keseluruhannya gitu, jadi bertanggung jawab terhadap uang, akhir ada kolom saldo. Nah ini saldo ini adalah jumlah keseluruhan uang yang kita terima. Seperti itu. Nanti di bawahnya biasanya ada dan kita tahu jumlahnya berapa. Seperti itu. Oke, langsung saja kita yang kedua yaitu format buku pengeluaran. Tadi udah pemasukan, berarti sekarang pengeluarannya. Nah, untuk format pengeluaran ini Oke, baru saja kita menyaksikan ulasan-ulasan dari video minggu kemarin. Langsung aja kita ke pembahasan minggu sekarang. Cekidot. Nah langsung aja, ini nomor yang keempat berarti ya, kalau misalkan digabungkan dengan minggu yang kemarin. Ini kita akan mempelajari mengenai kartu stok. Nah apa sih kartu stok itu? Jadi kartu stok itu adalah biasanya ada atau dimiliki oleh pebisnis atau penjual. Kayak gitu. Karena namanya juga stok, biasanya yang tukang biasanya yang menulis mengenai stok-stok barang yang ada itu kan penjual, gak mungkin dong pembeli atau konsumen kayak gitu. Langsung aja kita bahas ke formnya. Kakak udah bikin sedemikian rupa di buku, jadi kita akan belajar bareng mengenai buku stok ini. Langsung aja cekidot. Halo guys, jadi ini adalah contoh buku stok barang yang dadakan banget kakak bikin karena ngebet banget pengen belajar bareng sama kalian. Jadi ini bagus pisannya, Masya Allah. Nah ini buku stok barang. Jadi maaf tadi kakak salah ngomong kalau buku stok barang itu bukan hanya ada di penjual aja, tapi juga dimiliki oleh organisasi, perusahaan, atau instansi-instansi lainnya. Termasuk SMK Kusuma Bangsa Hestia. Di SMK juga di kantor itu ada yang namanya buku stok barang. Buku stok barangnya itu untuk ATK atau alat tulis kantor. Ada buku stok barang itu obat-obatan juga pakai buku stok barang kayak gitu, biar ketahuan keluarnya berapa, terus masuknya berapa dan sisanya berapa kayak gitu. Kita akan contohkan stok barang ATK dulu ya, alat tulis kantor kayak pulpen, penghapus, spidol, isi tinta dan lain sebagainya. Nama barangnya kita juga tulis di sini ATK ya. Harganya ini kita coret aja karena kan tergantung ATK itu jenisnya banyak. Jadi ini boleh diisi antara berkisar aja dari 5 sampai 100 ribuan aja. Gak apa-apa. Ya mau diisi atau enggak gak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dibuat per ATK, misalkan pulpen doang, spidol doang, itu lebih bagus. Jadi harganya bisa ketahuan. Nah tapi karena biasanya itu enggak di satu-satuan kayak gitu, kita bikin aja yang barengan ya. Jadi keseluruhan, oke?
Nah, jadi ini ada kolom tanggal. Kolomnya meni alus pisan ya tuh. Iya juga naon. Nah, ini kolom tanggal, lalu ini kolom nota, ini nomor nota atau kwitansi ya. Biasanya kalau misalkan kita beli keluar itu kan dikasih kwitansi, terus di atas kwitansi itu kan ada nomornya. Nah, itu adalah nomor yang ditulis di sini. Nanti akan ada contohnya kayak gini ya. Nah, lanjut di kolom keterangan. Ini nanti kita isi bareng-bareng, dijelaskannya juga sekalian pas ngisi. Lalu kalau masuk ini kalau misalkan kita beli tulis di sini. Lalu kalau keluar diambil atau misalkan ada yang beli ya, bukan kita beli, itu juga ditulis di sini. Lalu sisa stoknya berapa kayak gitu. Kita contohin ya. Dari kolom tanggal kita isi yang masuk dulu. Jadi kita harus beli dulu baru kita punya stok barang dong. Bener gak? Benar, harus beli baru kita punya stok barang. Misalkan kita beli tanggal 1 Agustus, kita tulis di sini tanggal 1 ya. 1 Agustus 2020. Oke, azan dulu guys. Rambut. Azan dulu. Oke guys, kita lanjut. Tadi barusan kepotong sama azan dan udah sholat juga. Kalian juga di rumah jangan lupa sholat ya. Tapi pagi ya ngerjainnya. Oke, nggak apa-apa karena kakak ini rekamannya malam, jadi mau isya. Jangan lupa makan, sholat, dan mandi. Jangan lupa mandi. Jangan lupa juga foto absen di grup kelas ya, karena kakak lihat cuman beberapa dari kalian aja yang absen gitu di grup kelasnya. Nah, baik lagi tadi tanggalnya kita misalkan beli barang tanggal 1 Agustus 2020. Nah, ini nomor nota. Nomor nota itu adalah tadi udah dijelasin belum ya? Oh, gak apa-apa, kita jelasin ulang lagi aja. Nah, nota ini bisa jadi nota ataupun kwitansi ataupun faktur, bisa apa aja. Nah, di setiap bukti kwitansi tersebut pasti ada kayak kolom nomor di atasnya. Oh, ini tadi udah dijelasin ya. Kolom nomor itu adalah kita tulis di sini ya. Ini adalah bukti pembayaran kita. Lalu untuk keterangan, misalkan ini ditulisnya dibeli, kan ini ATK ya keterangannya. Kita akan tulis di sini dibeli spidol kelas misalkan 2 pak ya, di atas aja karena nggak cukup. 2 pak, satu paknya itu kalau nggak salah ada 12 ya. Iya 12 apa 9 gitu, kita ituin aja 12. Nah, ini keterangannya dibeli spidol kelas 2 pak, atau bisa lagi ditambah dibeli staples. Tahu staples kan yang kecil-kecil itu isinya stapler isi hektar. Tapi bilangnya stapler. Kalau sekarang apalagi udah kelas 11, nanti malu sama kelas 10. Oke, dibeli spidol kelas 2 pak. Nah, masuk kita tulis di sini bukan 2 paknya, tetapi bijiannya berapa biji gitu loh. Bisa kita tulis 2 pak 12 dikali 2 jadi 24 piece si spidolnya itu ya, si spidol. Nah, lalu keluarnya belum ada, berarti kita strip aja kalau nggak ada. Lalu di si kolom sisa ini juga ditulis sama kayak masuk 24. Nah, udah ya, kita punya stok spidol itu 24. Lalu lanjut ke bawahnya, diisi lagi tanggal 3 Agustus misal. Tanggal 3 Agustus 2020. Ini karena ada yang ngambil siswa nih, misalkan siswa ada yang gak punya spidol ya. Siapa yang udah pernah kayak gitu? Karena spidol tuh kayak apa ya, kayak pulpen banget. Kalau misalkan ditinggal hilang gitu ya. Kalau asal jangan Oke, lanjut. Gak ada notanya karena nggak usah pakai nota. Kalau ke siswa kita coret aja. Oh iya, tadi ini kita isiin 1010 aja. Ceritanya itu adalah kita adalah pembeli yang ke-10 dari si toko kita beli spidol tadi. Nah, kolom keterangannya kita isi dengan apa ya? Diambil kelas 11 OTKP 8 amin. Misalkan diambil kelas 11 OTKP 8. Masuknya nggak ada karena kita mau ngambil, karena kelas 11 itu mau ngambil bukan mau ngisi barang stoknya. Diambilnya 1 aja, nggak usah banyak-banyak kalau minta spidol.
Satu aja cukup kalau misalkan dijaga ya. Jadi harus dijaga kalau si spidol jangan sampai hilang, oke? Nah, kalau udah gini tinggal tulis deh di sisanya, di kolom sisa berarti berapa yo? Ya benar 23. Sisa spidol yang ada di lemari itu 23 lagi. Begitupun seterusnya. Kalau misalkan di tanggal hari itu ada yang lagi ngambil kelas 12 OTKP misalkan, mau ngambilnya 3, nggak apa-apa, tulis aja sesuai kebutuhan. Tulis juga di sini sisa stoknya, yaitu 20 berarti kan ya, karena diambil 3 oleh kelas 12 OTKP, sisanya tinggal 20. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau buku stok barang buat ATK di sekolahan itu enggak cuman gini doang, tapi ada di sedikit ini apa guys? Ada semut guys. Nah, di sebelah kolom sisa ini ada kayak tanda tangan gitu loh, kayak TTD kita dikecilin aja nggak apa-apa. Jadi ini adalah si tanda tangan yang ngambil spidolnya tadi gitu loh, mau spidol mau apa-apa itu yang penting ATK gitu, biar ada bukti oh ini bener nih, yang ini kelas ini yang ngambil. Jangan lupa kalau misalkan udah tanda tangan kecil truk, adain nama juga, nama siapa yang ngambilnya, jangan pakai nama orang, oke? Kayak gini untuk contoh buku stok barang dan cara pengisiannya. Ini berlaku untuk ke bawahnya lagi ya. Nah, kalau misalkan mau ada pembelian lagi, kalau ininya udah habis, udah saldonya tinggal 5 misalkan, harus beli lagi dong. Jadi usahakan kalau kita punya barang itu jangan nunggu habis baru beli, tetapi kalau misalkan udah sisa tinggal 5 ataupun 6, itu sebaiknya beli lagi. Jadi kalau misalkan dibutuhkan banget, stoknya masih ada gitu loh, nggak habis banget, kayak gitu. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus minum dulu. Kalian juga di rumah minum dulu ya. Ini kita beli Blue Mart, yang mana yang ini aja. Kita lihat ada apa aja ya. Ada yang lagi promo nggak? Iya, hari ini nggak ada yang promo, nggak jadi. Lihat yang ini, ada promo nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya di sini mah. Ada, tapi cuman kayak gini doang. Kayak kita beli yang promo minuman nggak ada guys, cuma air putih aja. Kita beli Milo aja. Klik. Bye. Jangan lupa nanti masukin uangnya ke sini. Oke, jangan lupa minum. Oke, kita minum. Barangnya ada di sini. Aduh, ini ada. Nah, kita ambil dari sini ya. Kita minum. Jangan lupa teman-teman semua juga di rumah minum ya. Oke, baik semuanya. Tadi berarti sekarang ini yang kelima ya, karena tadi buku stok barang itu yang keempat. Ini ada yang namanya contoh format buku inventaris barang UKS. UKS-nya kita singkirin dulu aja, karena yang kita butuhkan adalah contoh format buku inventarisnya. Jadi, apa sih buku inventaris barang itu? Nah, pengertiannya sudah kakak jelaskan pada minggu sebelumnya. Jadi, sekarang tidak membahas pengertiannya, langsung aja ke tata cara mengisi atau untuk apa aja fungsinya. Oke, cekidot. Jumpa lagi bersama tulisan yang sangat indah ini, Masya Allah banget. Nah, tadi sebelumnya kita udah membahas mengenai buku stok barang. Kalau sekarang ini inventaris barang. Nah, sebenarnya buku stok barang dan inventaris barang itu nggak beda jauh, hanya aja namanya aja yang berbeda gitu loh. Karena pada akhirnya ini akan sama-sama berpatok kepada stok barang atau sisa barang yang ada. Dan kalau misalkan sisa barang yang ada itu habis atau nggak ada, cuma sedikit lagi, itu pun harus dibeli lagi. Nah, hasil akhirnya bakal seperti itu antara stok atau inventaris. Untuk mudah kita membedakannya, mendingan kalau misalkan mau pakai buku stok aja nggak apa-apa. Kalau buku inventaris aja nggak apa-apa. Tapi inventaris ini biasanya dibuatnya di awal dan di akhir saja, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke kolom yang pertama.
Jadi tadi udah jelas ya, kalau misalkan buku inventaris barang ini dibutuhkannya biasanya kebanyakan pada awal apa ya namanya disebutnya, pada awal dibukanya, pada awal tahun ajaran baru kalau misalkan di sekolah seperti itu, atau pada awal bulan kayak gitu, dan pada akhir bulan atau akhir tahun ajaran baru seperti itu. Paham? Kalau buku stok kan itu pasti selamanya, seterusnya kan, pasti berjalan terus tiap harinya. Oke, lanjut langsung ke kolom yang nomor ini biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita isi dulu aja deh biar cocok. Nah ini nomornya, ya Allah ya tulisan. Ini nomornya kayak gini. Terus kolom tanggal ini diisi sama tanggal yang kita mau ngecek, awal cek pertama. Tanggal misalkan tanggal 1 Agustus 2020. Lalu nama barangnya kita masukkan kursi. Sekarang jangan ATK lagi ya. Inventaris barang, tapi barang-barang yang barang gede gitu ya. Kayak kursi, misalkan kursinya kursi kelas, terus meja kita tulisin, lalu papan tulis. Ini kita contohkan dulu yang ada di sekolah karena biar enggak pada bingung juga ya. Papan tulis dan lain sebagainya. Misalkan 3 dulu ya. Jumlah kursi misalkan ada 125 kursi, meja ada 127, terus papan tulis ada 11, misalkan kayak gini, karena ada 11 kelas ya. Nah ini untuk kolom keterangan ini untuk mengisi layak atau tidak layaknya, biasanya seperti itu. Kita tulis di atasnya aja ya, layak atau tidak layak. Nah seperti ini. Misalkan kursi jumlahnya 125, tetapi keterangannya kita isi layak. Yang layak ada berapa kayak gitu. Ini ceritanya dibagi 2 ya guys. Nah kursi 125 ini jumlah total kan. Nah untuk keterangan yang layak, karena di seluruh kursi itu pasti ada aja beberapa yang tidak layak pakai. Contohnya pakunya ada yang keluar, atau kursinya ada yang roboh, atau kalau kursi Citos yang di kelas mejanya didudukin sama si itu jadinya patah. Nah itu tuh harus ada keterangannya kayak gitu. Kursi jumlahnya 125, yang layaknya itu ada 100. Yang 25-nya tidak layak karena sering diduduki oleh dia yang entah siapa namanya. Ayo yang ngerasa, mulai sekarang jangan pernah dudukin kursi lagi karena diinventaris bukunya, ketahuan sama wali kelasnya nanti. Karena biasanya si meja-meja atau kursi-kursi itu ada nama-nama pelaku atau ada nama-nama orang. Nah hati-hati kalau yang sering-sering nulis nama di meja atau kursi, bisa jadi Anda pelakunya atau tersangka. Asik. Jadi dari jumlah kursi 125, yang layak 100 dan tidak layaknya 25, yang akhirnya ini harus ada gantinya dong. Nah ini akan dibuat laporan ke bagian sarana dan prasarana agar dibelikan kursi baru atau diperbaiki. Lalu untuk meja juga sama, sistemnya seperti kursi ya. Di sini mejanya ada 127 meja. Yang layak misalkan ada 120 nih untuk meja, alhamdulillah masih pada bagus-bagus ya, walaupun ditidurin sama kalian atau dipakai buat makan bareng, itu kuat banget. Yang tidak layaknya ada 7. Kenapa ini tidak layak? Karena banyak banget coretan-coretan tip X misalkan, atau digigitin rayap. Kalau misalkan di banyak coretan tip X itu harus dicat dong biar pantas, karena biasanya di meja-meja itu ada tulisannya tip X kayak gini. Misalkan Mirna Lope Yanto misalkan teh kayak gitu, biasanya ada kan banyak yang kayak gitu. You belong with me. Ada kakak pernah banget tuh waktu itu, kapan ya, nemuin di meja tulisannya kayak gitu, namanya ada namanya, masih ingat kakak tapi gak usah disebutin. Nah kayak gitu ya.
Ini 7-nya harus diperbaiki, ini juga sama, dibikin laporan kayak gitu. Begitupun papan tulis. Nah, kalau papan tulis kan biasanya awet ya, karena kan ngegantung dan gak akan ditindih-tindih sama kalian juga, kecuali yang jahil banget, dianya kebanget-bangetan. Pada papan tulis, kerusakan yang biasanya ditemui itu kalau misalkan si papannya itu whiteboardnya udah hitam. Nah, itu nanti akan dilaporkan. Jadi gunanya inventaris barang tuh seperti itu ya, seperti ini ya. Nah, papan tulis yang kotor burem pasti nih kelas berapa ya waktu itu, kelas 11 OTKP 2 ya kalau nggak salah. Yang sekarang kelas 11 OTKP 2 itu waktu kelas 10-nya whiteboardnya rada burem kan ya. Nah, itu seharusnya dilaporkan sama wali kelas kepada bagian sarana dan prasarana untuk diperbaiki kayak gitu. Karena setiap bulan itu wali kelas kalian selalu mengecek kelas, kursinya ada berapa, mejanya ada berapa, dan kayak gitu-gitu, lengkap atau tidaknya. Nah, kalau papan tulisnya udah burik, asik burik, astagfirullah. Kalau papan tulisnya udah kotor kan harus dibersihin. Nah, ini juga masuk ke keterangan layak. Misalkan layaknya ada 7 kelas yang layak papan tulisnya, sisanya 4 ini harus dibersihkan. Ini juga sama, dilaporkan agar diperbaiki. Nah, ini adalah contoh dari buku inventaris barang. Fungsinya adalah untuk tadi ya, jadi ada laporan agar diperbaiki kayak gitu. Kalau misalkan ada barang rusak, kalau misalkan ada yang kurang, itu wajib dibeli kayak gitu. Paham? Paham dong? Oke, baik semuanya. Gimana materinya? Seru dong? Paham dong? Karena kalau misalkan udah dicatat yang penting-pentingnya, silahkan nanti dibuat di kertas lembar seperti biasa. Resumenya cukup 2 paragraf aja, itu untuk dikumpulkan. Nah, lalu kita akan berjumpa lagi pada minggu selanjutnya. Jangan lupa makan, minum, dan main. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.